Saya rindu menyapa kita semua. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Iya, kita bersyukur kita ada di tempat ini. Kita bersyukur satu minggu ini Tuhan peliharakan. Walaupun ya pasti ada sesuatu yang kita alami, ada suka, ada duka yang Tuhan izinkan, tapi tetap kita bersyukur ada kekuatan yang Tuhan berikan hingga kita bisa tetap bersyukur, tetap menikmati Tuhan, tetap mengingat bahwa ada kekuatan, ada penghiburan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kita bersyukur untuk satu minggu Tuhan lawat, Tuhan peliharakan kesehatan kita. Kita bersyukur kalau kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita bersyukur untuk banyak pelayanan yang boleh kita kerjakan selama satu minggu ini. Kita tahu itu karena Tuhan yang menolong kita. Kita bersyukur karena Tuhan baik, amat sangat baik bagi kita. Jadi sebelum kita beribadah kepada Tuhan, mari kita dapat secara pribadi bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang kita alami. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang boleh kita rasakan. Bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Bersyukur untuk firman Tuhan yang menjadi kekuatan penghiburan, menjadi berkat bagi tiap-tiap kita yang datang bersekutu kepada Tuhan. Amin. Ya, kalau di tempat ini ada beberapa suku ya. Ada Toba, ada Karo, mayoritas dia Karo. Ada Simalungun, ada ya 3 lah ya. Ada 3. Kita berharap ada suku yang lain yang ditambah. Setelah kita melakukan penginjilan dan peperangan rohani itu 2 kita. Itu harapan kita. Tapi seperti pemazmur mengatakan dari Mazmur 66 ayat 1 dan ayat 2, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan bagi namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Iya, kalau kepada kita sudah sampai Injil kebenaran itu dan menyelamatkan kita, dan nanti ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan mengatakan ketika seluruh bumi dan suku bangsa mendengarkan Injil, pada saat itulah dia datang. Dan kepada kita yang sudah sampai, ya, bukan hanya kepada kita ya, kita akan mengerjakan pelayanan besar untuk datang kepada suku-suku bangsa, supaya mereka juga menikmati betapa besar cinta Tuhan yang kita nikmati, dan mereka juga boleh menikmati itu. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita puji nama Tuhan dari buku lagu 380. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. 380 salah, maafkan saya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa, sebab kasihnya hebat atas kita.
kita buat variasinya. Nanti pertama kita akan nyanyikan bersama. Nanti setelah siap satu lagu, baris pertama nanti seluruh yang ganjil itu laki-laki, yang genap perempuan. Haleluyanya dinyanyikan bersama-sama. Bisa ya? Ya. Sekali lagi bersama-sama. Pertama-tama, nanti setelah itu nanti laki-laki baris pertama, kata seluruh yang ganjil laki-laki, yang genap perempuan, haleluya secara bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Yang harusnya kita dihukum, tapi kita dilepaskan. Yang harusnya kita dibinasakan, tapi kita diselamatkan. Karena cinta Tuhan yang besar. Ketika kita mengalami cinta yang besar itu, kita mengalami perubahan ajaib. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada sesuatu yang terjadi bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Bahwa Allah bekerja dalam hidup kita. Kita terus naikkan pujian kita kepada Tuhan dari buku lagu 377. Perubahan ajaib jadilah padaku. Perubahan yang hanya terjadi kepada orang-orang yang mengenal.
bisa merubah hidup kita. Kekuatan kita tidak akan pernah cukup. Kita tidak akan sanggup mengerjakan itu. Tapi karena Tuhan, sekali lagi karena kasih Tuhan yang besar, anugerah Allah yang sudah limpahkan bagi kita, sehingga kita berani mengatakan, Bapa, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, dan itu adalah ibadah yang sejati. Tuhan tidak pernah kekurangan uang, tapi Tuhan mau hidup kita berikan kepada Tuhan sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Kita lanjutkan pujian kepada Tuhan. Kita puji nama Tuhan dari buku lagu nomor 70. Bapa, aku persembahkan tubuh. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Nomor 70. Setelah pujian ini kita akan berdoa. memuji-Mu ya Allah kami, Allah yang besar, Allah yang dahsyat,
Allah yang luar biasa, Allah yang melakukan perkara yang besar bagi kami, Allah yang melimpahkan kasih-Nya kepada kami orang-orang yang seharusnya dihukum, dibinasakan. Kami orang-orang yang seharusnya tidak mendapat pengampunan kepada Allah. Tapi kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa itu menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan menganugerahkan bagi kami keselamatan yang bukan karena usaha kami, tapi karena cuma-cuma Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kalau ada sesuatu yang baru yang kami dapatkan ketika kami boleh belajar firman Tuhan, karena Tuhan sendiri yang memperkenalkan diri bagi kami. Ketika kami belum percaya, ketika kami belum menerima Tuhan, ketika kami belum menerima anugerah keselamatan, sesungguhnya kami buta, kami sesat, kami lari dari Tuhan. Tapi kami bersyukur kepada Allah yang sudah mencari kami, menemukan kami, dan kami boleh beroleh kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk tiap-tiap firman Tuhan yang mengajari kami, sehingga kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Kami bersyukur kalau Tuhan berikan bagi kami iman, sehingga kami boleh percaya kepada Allah yang tidak kelihatan, tapi sungguh kami lihat bagaimana Tuhan besar dan perkasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pada saat ini kami boleh secara bersama beribadah kepada Allah. Terima kasih Tuhan hantarkan kami dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kalau Tuhan melawat kami. Dan secara bersama kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Setiap kami yang akan melayani Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, supaya Kaulah Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat. Tolong kami dengan karunia dan pertolongan dari Tuhan, supaya kami boleh memuliakan Tuhan dengan apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Setiap kami yang ada di tempat ini yang telah Tuhan hantarkan, supaya kami juga boleh mempersiapkan hati kami untuk datang menikmati Tuhan, berbicara bagi kami. Bukan anak Tuhan yang akan mengajari anak-anak kecil, kalau juga Allah yang menolong mereka, supaya mereka juga berikan bagi mereka hikmat. Anak-anak yang mendengarkan, supaya Tuhan juga yang menertibkan jiwa mereka. Mereka boleh mengerti, dan Tuhan yang mengasihi mereka. Dan pada waktunya Tuhan mereka juga boleh mengenal bahwa Tuhan mencintai mereka. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak hadir pun pada kesempatan ini, kami mau serahkan mereka kepada-Mu, supaya Tuhanlah yang melawat mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan sampai kepada saat teduh bersama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Laura. Tapi kita akan memuji Tuhan dari buku lagu nomor 271. Ya, kalau disampaikan pada berikut itu bahwa Yohanes hampir bisa makan dengan Tuhan, nabi-nabi yang lain. Artinya setiap orang yang mengaku percaya, hidupnya pasti akan menyerupai Kristus, menjadi Kristen yang sejati. Kita naikkan pujian ini 271. Manusia citra alam
berdoa, ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan-Mu pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kiranya Allah yang menguduskan hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Markus ya. Markus pasal yang ke-6. Ya, ayat yang ke-14 sampai 29. Ini bahan strategi kita. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu nanti yang ganjil, begitu seterusnya sampai 29. Saya mulai dari judulnya. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan yaitu Elia, yang lain lagi mengatakan yaitu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodes yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membunuhnya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudara. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba-tiba kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil, lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu berkata kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menaruhnya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan melintas supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membalikannya dalam kuburan. Ya, terima kasih. Saudara, pernah tersinggung? Pernah lah ya? Gak mungkin kita gak pernah tersinggung. Pernah juga menyinggung orang, ya? Pernah ya? Ini kan persoalannya simpel. Karena tersinggung. Tersinggung ini membuat orang gak suka. Kita pernah tersinggung, pernah juga menyinggung orang. Kira-kira begitu. Ya kan? Ini sangat simpel persoalan.
tersinggung itu kalau disimpan dalam hati ini menjadi perkara. Jadi perkara yang besar. Dari sisi Herodias, dia kan tersinggung ini karena Yohanes menegur dia. Seringkali kita juga melakukan hal yang sama, tersinggung. Tapi kalau itu tidak simpan dalam hati, tidak akan membuahkan hasil. Tapi kalau tersimpan dalam hati, bisa membunuh. Ya kan? Bisa membunuh orang. Nah, ini yang terjadi. Dia tersinggung. Dan Yohanes mengatakan apa yang benar. Dan sulit juga kadang-kadang kita sebagai orang percaya mengatakan apa yang benar, karena akibatnya berat sekali, nyawa taruhannya. Tadi MC bilang kan Yohanes ini hampir sama seperti Yesus, gitu ya. Bagaimana dengan kita hari ini? Ya, ini tersinggung sih. Ada 4 macam tipe orang yang saya catat di sini. Putri Herodias ini orangnya pokoknya mamaku senang, gitu kira-kira. Ada juga orang seperti itu. Pokoknya senang, apapun yang mau, yang senang, aku happy mengerjakannya. Kan itu kira-kira. Nah, yang kedua, Herodias ini punya rasa dendam karena tersinggung tadi. Hati-hati dengan tersinggung. Kalau ini dibuahi dalam hati, beresiko sekali. Akibatnya bisa mengambil nyawa orang. Dan Herodias terus memikirkan bagaimana caranya supaya Yohanes Pembaptis dibunuh. Dan ada kesempatan. Nah, inilah mungkin liciknya iblis ini. Makanya saya bilang tadi, hati-hati. Ketika engkau menyimpan rasa tersinggung dalam hatimu, berisiko sekali. Makanya ada mungkin ungkapan orang Karo, sadama tawari putih ulang. Ngerti ya? Satu matahari pun enggak, padahal matahari cuma satu. Ini akibat tersinggung ini ngeri. Dan ini yang menjadi kendala selalu. Herodias terus mencari cara dengan kuasa suaminya, kira-kira gitu. Kalau boleh ya, nggak pun dibunuh, dipenjara dulu lah. Ini kan dipenjara karena dia juga mempergunakan kekuasaannya mendesak si Herodes ini, kira-kira di penjara dia. Tapi belum cukup sampai di situ ternyata. Nggak cukup sampai di situ. Makanya ketika kita tersinggung, berdamailah dengan Tuhan. Kalau kita simpan dalam hati, ini sangat-sangat berisiko. Sangat-sangat berisiko. Hati-hati. Herodes ini orangnya menghargai juga gitu. Menghargai orang benar, tapi terombang-ambing juga dia. Sudah tahunya dia salah, tapi tetap dikerjakan. Kalau sudah ditegurnya tadi, kenapa harus tetap diambilnya? Kadang-kadang kan sering dalam pelayanan juga begini. Mari Pak, ras kita. Oh ya, pindahin aku. Nah, gitu. Ini banyak juga sih tipe orang begini. Wih, pengobat, gelar obat, kira-kira. Iya, ntar lagi aku datang ya. Datangnya aku. Gitu. Tapi nggak datang juga. Kira-kira begini juga si Herodes ini. Kita juga di luar sana banyak orang-orang seperti ini. Saking segannya dia, ya udah daripada ribut gitu, ya mungkin saja kok. Tipe yang mana kita ini? Apakah kita menjadi tipe seperti Yohanes Pembaptis? Nyawa nih. Kadang-kadang untuk mengungkapkan yang benar itu pun takut-takut juga kita, karena beresiko.
Tapi itulah yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena ada nama Tuhan yang kita bawa. Yohanes Pembaptis, orang yang tidak gentar akan apapun. Dan sampai menunggu kedatangan Tuhan, kita pun akan dibentuk begitu. Sekalipun ini sangat amat berat mengerjakannya. Menunggu kedatangan Tuhan, orang-orang yang sudah dibeli, sudah menerima Kristus akan mengalami hal ini. Makanya hari ini hal-hal kecil, hal-hal simpel bisa menjadi malapetaka yang besar. Kita kalau lihat di TV hal-hal kriminal itu kan gara-gara tersinggung, dibunuh, gitu. Jadi rusaknya dunia ini gara-gara kecil ini. Tapi akibat tersinggung itu kita simpan dalam hati, maka dia pengen dibuahi. Kalau tersinggung saja tapi di luar mungkin nggak kalah, tapi kalau disimpan dalam hati menusuk itu, lama itu baru sembuh. Terjadi akar pahit. Dan kita harus menang dalam hal itu, karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kamu belum menang dalam hal itu, datanglah kepada Tuhan. Dan satu lagi yang ingin saya berikan, bahwa hati-hati untuk mengucapkan janji. Herodes ini kan berjanji bukan? Saking senangnya hatinya, apa yang kau minta, kau kasihlah. Kadang-kadang kita gampang juga berjanji, tapi sedikit untuk mendapatinya. Ya. Sehingga bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Dia apa ya? Kalau dikatakan di sana menyesal ya. Herodes itu menyesal ya. Sedih dia. Makanya mungkin anak-anak Tuhan juga mintalah hikmat daripada Tuhan. Tentu kita mau tipe kita ini sama seperti Yohanes Pembaptis. Nyawa taruhannya. Ini berat. Tapi sekalipun mati, bukankah dia bertemu dengan Bapa di surga? Mati adalah keuntungan. Ini yang mungkin tidak dimiliki orang di luar sana. Tapi cerita tentang nyawa, nanti dulu lah kan gitu kita ini kan. Anakku masih kecil lah mereka kata. Saudara, Herodes ini merasa kecewa. Apakah kita juga kecewa dengan perkataan kita sih? Hati-hati dalam hal. Mari kita mengikuti teladan Yohanes Pembaptis. Karena kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Sekalipun nyawa kan. Saya meyakini kita di sini inginlah seperti Yohanes Pembaptis. Paling tidak mendekati lah ya. Mendekati Yohanes Pembaptis yang paling tidak. Karena kita sudah mengerti bahwa keselamatan itu sudah Tuhan siapkan. Kan kita bukan lagi putri Herodias. Kita bukan lagi Herodias ini. Kita bukan lagi Herodes. Kalau masih di situ ya bertaubatlah. Tentu untuk sama seperti Yohanes Pembaptis ini juga perlu kita ada. Salah kalau memang salah. Dia kan tidak ada tarik ulur ini Yohanes Pembaptis. Salah. Dan siap-siap nyawa ditaruhannya untuk mempertahankan kebenaran itu. Karena sekalipun nyawa lenyap, Tuhan sudah siapkan tempat di surga. Ya, kira-kira ini yang bisa saya bagikan. Bapak Ibu bisa lagi share di waktu sini. Terima kasih.
kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pertolongan Tuhan. Kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Allah kiranya yang meneguhkan hati kami, supaya kami berani menyatakan apa yang benar karena nama Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kita saat ini bersama. Ya, sekarang kita akan sampai ke ruang kesaksian di mata kita ada beberapa, tapi masih diberikan kesempatan kepada kita 3 atau 4 orang karena kita punya banyak waktu. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dari kertas lagu yang ada pada kita dari bait yang kedua. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuat. Bait yang kedua. Terima kasih untuk kesempatannya. Shalom bagi kita semua. Di sini Laura mau berbagi sedikit di mana Laura mendapat berkat gitu ketika mentoring. Dari bab 5 kami belajar tentang prioritas gitu ya. Pengalaman di mana Laura sebentar lagi tinggal hitung hari udah menginjak kelas 3 gitu. Sebenarnya dalam kemanusiaan kalau ditanya jujur, yang Laura alami semakin dekat mau tamat, rasa ketakutan semakin besar gitu, karena tetap mempertanyakan Tuhan nanti kayak mana ya, tetap ada keraguan gitu dalam diriku ini. Walaupun Tuhan bilang
masa depan tuh sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tapi dalam hatiku jujur, Tuhan ini nanti kayak mana ya tamat, apa yang mau kukerjakan gitu. Ada cita-cita, ada mimpi, tapi ya takut aja itu nggak bakalan sesuai dengan yang aku pikirkan gitu. Tapi kami belajar sebelum untuk menggapai itu semua, apa yang mau dilakukan di dalam hidup pertama-tama gitu, apa yang mau diprioritaskan, apakah Tuhan dahulu atau mimpi-mimpi itu terdahulu gitu. Jadi Laura diingatkan kembali gitu, apa sih itu prioritas? Prioritas itu yang terpenting gitu ya, yang terdahulu yang harus aku kerjakan gitu. Dan mengapa harus aku membuat prioritas dalam hidupku? Itu karena masa hidup ini nggak panjang sebenarnya gitu. Laura pikir-pikir tahun ganti tahun udah 17 tahun. Ternyata udah 17 tahun aku hidup di muka bumi ini gitu. Dan aku kira kayaknya baru tahun kemarin tamat SD di Kedayaan, masih main-main SMP. Tahun depan udah tamat SMA gitu. Ternyata nggak kerasa, hidup ini nggaknya panjang-panjang banget gitu. Ya, tapi aku berdoa Tuhan kasih umur yang panjang karena masih ada yang mau digapai gitu. Terus apa alasan lain aku harus mengaplikasikan prioritas dalam hidup? Karena aku harus mempergunakan waktu yang ada yang Tuhan berikan dengan baik gitu. Firman Tuhan mengingatkan, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari yang jahat gitu. Dimana pergaulan Laura, dimana teknologi yang semakin canggih, kalau aku nggak gunakan dengan baik, mungkin aku bisa lepas dari Tuhan gitu. Kalau aku nggak memprioritaskan Tuhan yang utama di dalam hidupku gitu. Jadi bagaimana aku memprioritaskan? Bagaimana cara aku membuat prioritas? Kemarin diingatkan lagi dari Matius 6 ayat 33 itu ya, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Melihat ayatnya sih simple, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kata Tuhan. Tapi untuk sampai ke titik Tuhan yang utama setiap hari, aku perlu belajar dalam hal itu dan aku harus taat gitu. Itu yang ya Laura pelajari setiap hari gitu. Bagaimana aku hidup untuk memprioritaskan setiap hari Tuhan yang utama di dalam hidupku gitu. Banyak cita-cita, banyak keinginan, tapi kalau bukan Tuhan yang utama, semuanya sia-sia gitu. Apalagi yang mau digapai dalam hidup? Mungkin ya aku punya mimpi, aku bakalan menjadi orang yang sukses dalam hal materi gitu. Tapi ketika sampai kepada itu, tadi malam ditanya karena mama mentorkan, ketika sampai kepada berkat yang Tuhan berikan itu, misalnya keinginanku, Tuhan aku mau sukses dalam hal materi supaya aku bisa juga membanggakan kedua orang tuaku, aku punya mimpi juga bisa menyekolahkan adik-adikku gitu. Udah ketika Tuhan kasih itu, terus apa yang mau dikerjakan? Apa lupa sama yang memberi berkat? Itu menegur Laura kembali gitu. Tuhan, ketika Tuhan kasih nanti aku di tempat yang aku inginkan, bagaimana hatiku? Ini kembali lagi mengingatkan Laura kemarin sedikit berbagi ketika kami MPR gitu ya. Ada kesombongan gitu memang dalam hati. Ketika Tuhan berikan satu berkat, memang nggak diumbarkan. Memang aku nggak bilang sama orang-orang aku pandai ini loh, aku pandai ini. Tapi dalam hatiku pribadi, kebanggaan itu ya wajar untuk diri sendiri. Tapi wah, aku hebat dalam hal ini gitu. Ternyata untuk sampai ke dalam hal itu, Laura harus runtuhkan semua kesombongan itu gitu. Aku berdoa, Tuhan, sebelum aku sampai kepada mimpi-mimpiku, sebelum Tuhan wujudkan, sebelum Tuhan izinkan aku sampai ke sana, ajar aku supaya aku tidak menjadi orang yang sombong gitu dalam hal apapun gitu ya. Karena Laura takut ketika Tuhan berikan, kalau aku sombong, dengan mudah aja Tuhan bisa ambil itu semua. Dan ketika aku tidak lulus dalam hal ini, gak akan Tuhan izinkan aku sampai kepada mimpi yang aku inginkan itu gitu. Jadi Laura belajar apa sih
prioritas dalam hidup yang utama itu Tuhan gitu. Kami juga kemarin disuruh list gitu ya, apa prioritas dalam hidup gitu, buat listnya 1, 2, 3 gitu. Ya Laura belajar Tuhan, ingatkan yang pertama itu belajar untuk setiap hari firman Tuhan yang dahulu setiap pagi gitu. Karena waktu teduh itu di pagi hari gitu. Tuhan aja berdoa pagi-pagi benar gitu. Dia aja sebagai Tuhan dalam kemanusiaannya tetap mengambil waktu untuk dia berdoa kepada Bapa gitu. Bagaimana dengan aku yang sudah Tuhan tebus, aku sudah mengerti firman Tuhan, Tuhan ingatkan kembali, apapun yang mau kau kerjakan, ya firman Tuhan yang terdahulu. Jadi Laura belajar setiap hari bagaimana untuk mengutamakan Tuhan di dalam hidup gitu. Dengan pergaulan yang aku miliki, dengan tugas-tugas yang aku punya, tanggung jawab yang aku miliki, aku harus belajar disiplin dalam hal ini sebagai anak muda. Dan yang Laura lihat sekarang ini, apa ya, anak muda sekarang kalau nggak tahu apa-apa nggak bakalan jadi apa-apa gitu. Sekedar tamat SMA, kalau nggak punya skill sama aja. Mau SMK pun dia ngambil kejurusan, kalau hanya tamat untuk mengambil gelar tamat SMA, tamat SMK, tapi ilmunya nggak ada, sama aja. Kuliah pun dia sampai S2, kalau hanya untuk ngambil gelar sarjana tapi ilmunya nggak sama dia, sama aja. Apa yang mau aku ambil? Kalau Tuhan kasih aku kuliah, apa aku cuma mau ngambil gelar sarjana tapi ilmunya nggak dalam itu? Karena Laura lihat ya, guru-guru sekarang, nggak semua sih, tapi banyak yang Laura lihat, mereka tamat itu tapi ilmunya nggak sama mereka gitu. Hanya sekedar ngambil gelar SPD, melamar kerja, kebetulan ada orang dalam bisa jadi guru di sekolah itu, ya udah ngajar sekedarnya. Dan kayak, nah ibu Adin nggak bisa datang ya, kalian baca bab sekian, kalian terika sekian, udah. Jadi kami siswa pun dituntut ketika ujian nilai rendah. Kalian kenapa nggak tahu ini gini. Sedangkan dia pun sebagai guru nggak mengerti tanggung jawabnya gitu. Tapi Tuhan ingatkan Laura lagi, kalaupun dia kayak gitu, apa Laura harus tuntut dia yang belum mengerti firman Tuhan? Ya dia hanya mengejar apa ya, pencapaian dunia gitu. Apakah orang yang kayak gitu harus Laura tuntut mengerti tugas dan tanggung jawabnya, sementara dia pun nggak mengerti itu gitu. Jadi dari situ ya memang dia salah, tapi Laura pun punya tanggung jawab pribadi sebagai seorang siswa. Kalaupun aku hanya menyalahkan guru karena aku tidak mengerti materi, karena mereka tidak mengajar dengan benar, mungkin itu 50%. Tapi 50%-nya lagi di mana niat dan tekadku. Kalaupun dia mengajar dengan baik, aku pun nggak belajar dalam hal itu, tidak belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya, percuma. Sama kayak anak kuliahan, dosennya pun mengajar dengan baik, tapi pun ketika dia hanya ingin mendapatkan gelar sarjana, tapi ilmu pendidikan itu nggak sama dia, skripsi pun bukan dia yang buat, orang yang buat gitu. Ya apa gunanya gitu? Kalau semuanya di dunia ini diuangkan, ya emang gampang, dengan mulus aja dijalani. Tapi apa yang mau dikejar setelah itu? Itu yang menegur Laura, menguatkan Laura kembali gitu. Ternyata ketika aku pun ingin mencapai semuanya tanpa Tuhan di dalamnya, bukan apa-apa sama aku. Karena menurut orang-orang ya uang itu penting dalam hidup. Aku sebagai orang percaya, ya untuk hidup perlu uang, tapi bukan uang untuk hidup gitu. Bukan hidup untuk uang gitu. Iya, uang perlu untuk hidup, tapi bukan hidup aku untuk uang, karena aku sudah mengenal Tuhan. Ketika pun Tuhan izinkan seperti tadi yang orang bilang, Tuhan izinkan aku menjadi orang kaya, apa selanjutnya? Apakah aku lupa kepada Tuhan yang memberikan berkat gitu? Ini yang menegur aku dan menguatkan aku kembali. Tuhan yang utama di dalam hidupku. Doakan Laura supaya juga setiap harinya belajar hidup taat gitu ya. Setiap harinya tetap mengutamakan Tuhan di dalam hidupku, apapun yang aku kerjakan, dan belajar untuk tidak terlalu sibuk dalam banyak hal. Karena ketika pun aku masih menjadi seorang siswa, udah sok sibuk, banyak yang aku kerjakan, gak sempat berdoa. Kayak mana lagi ketika nanti aku kuliah,
ketika aku bekerja, kalau hal ini pun aku tinggalkan, berarti nanti ketika aku pun bekerja pasti bisa meninggalkan Tuhan gitu. Ini yang bisa Laura berikan. Terima kasih. Ya, masih ada, masih berikan kesempatan. Shalom buat kita semua. Terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya rindu untuk sharing berbagi tentang kemarin pengalaman waktu pulang kampung. Waktu itu kan tujuannya ya mau adik pesta, Saya bersyukur kalau saya bisa bertemu dengan saudara-saudara, banyak saudara-saudara yang hadir waktu itu. Saya bersyukur juga. Kami keluarga besar bersyukur, saya pribadi sangat bersyukur kalau acara pemberkatan, acara adat itu boleh berlangsung dengan baik, begitu. Jadi kemarin itu kami rencana, kalau saya pribadi rencananya sebenarnya saya pulang itu hari Sabtu, tapi karena suatu hal nggak jadi saya pulang di tanggal 25 terakhir. Waktu di jalan pulang itu kami dapat kabar, katanya Tulang kan udah mau datang dari Jambi, katanya di perjalanan hari Sabtu malam itu sakit dia, jadi mereka jalan dari Pangururan itu sakit, jantungnya sakit, jadi dibawa ke puskes, di situ nggak bisa ditolong, dirujuk ke rumah sakit juga nggak sanggup, finally akhirnya ke Murni Teguh. Jadi hari Minggu saya bersyukur sempat juga menjenguk di ruang ICU begitu, dan kami lanjutkan perjalanan pulang ke kampung. Nah, di kampung saya bersyukur bisa ketemu semuanya dan boleh acara pemberkatannya pun boleh berlangsung dengan baik, puji Tuhan. Tetapi di balik sukacita itu kami juga diizinkan Tuhan juga ada duka cita yang terjadi pas tanggal 27 hari pemberkatan acara adat 28 akhirnya dikabarkan kalau Tulang meninggal gitu. Jadi yang saya lihat di situ, yang manusia itu nggak punya kekuatan apapun. Tulang itu sudah sangat di planning, dia datang mau melihat acara itu sudah mungkin saya yakin pasti persiapannya sudah sangat baik begitu ya. Tapi ternyata Tuhan tidak izinkan dia melihat pesta derenya begitu ya. Sangat terpukul khususnya untuk orang tua saya, mama saya. Kenapa? Karena itu mereka sangat dekat. Sepertinya kalau mama cerita itu seperti cuma dia saudaranya, padahal masih banyak saudara yang lain. Artinya Tulang ini yang paling care sama dia. Kayaknya kasihan karena mama ini cepat ditinggalkan bapak kami gitu. Jadi hari-harinya ditelepon, pokoknya sangat banyak dia mendukung mama begitu. Jadi sangat terpukul. Dan waktu kami diberitahu informasi meninggal itu kan sebenarnya di jalan mau pulang. Kami balik lagi ke kampung. Ya, untuk memberikan inilah sama mama gitu kan, dukungan gitu, sampai akhirnya ya karena mobil pun harus dipulangkan juga kepada pemiliknya, kami pulang juga. Nah, di jalan ini kami pulang kan sudah malam. Di jalan posisi itu sudah kami berangkat dari rumah itu udah sekitar jam 8. Kalau Bapak Ibu tahu itu di Lepondong itu kan jalannya kan sunyi ya, gelap. Di sana itu saya melihat ada kuasa kegelapan yang bekerja gitu ya. Orang Bapak Jessica sama kami posisi di dalam mobil itu ada 8 orang, kami 5 orang, abang, kakak Eda sama anaknya yang kecil. Mereka berbicara, bersyukur juga kita ya. Kalau kemarin kita masih sempat berkunjung, itu pertemuan terakhir sama Tulang begitu. Nah, Jessica yang saya lihat itu sudah nggak nyaman, mulai di jalan Lepondong masuk ke Lepondong itu sudah nggak nyaman dia lihatin saya gitu. Kenapa kak? Saya bilang gitu. Udah diam aja, katanya gitu kan. Terus saya pun sudah merasa nggak nyaman sebenarnya. Saya sudah mengerti satu hal, ini anakku ini ada nih sesuatu yang nggak benar ini, saya bilang gitu. Terus Bapak Jessica pun pening, kepalanya pening. Dia itu membawa mobil itu sudah tidak bisa lagi dia seperti biasa gitu, pelan-pelan. Kurasa si Joey pun bisa ngejar. Kalau bisa dibilang si Joey aja pasti bisa ngejar. Mobil itu setelah dia cerita ya, setelah sampai kami di Medan dia cerita, setirnya itu perasaan dia ada yang tarik ke kiri terus.
lurus, dia berusaha tarik ke kanan begitu. Dan saya sangat jelas sekali saya dengar suara seperti mobil itu ditarik gitu, ditarik ke belakang. Waktu itu saya mengingat satu firman Tuhan ketika mentoring bab 1 menerima kehidupan baru dari Yohanes 1 ayat 12 itu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya ingat itu dan saya berdoa. Jadi di dalam mobil itu saya berdoa, saya mengarahkan mobil sama Bapak Jessica, itu udah lewat jalur, jangan ke kiri gitu. Saya hanya berdoa gini, Tuhan izinkan saya saat ini ada di sini. Saya percaya Tuhan yang akan tolong. Segala kuasa kegelapan tidak berkuasa mengganggu kami. Kau pergi dari tempat ini gitu. Itu ada sekitar hampir 1 jam. Jadi kami sampai mobil itu udah seperti gini, nggak ngerti lagi, pelan-pelan tapi kayak gini, oleng gitu kan, asik ke kiri aja ditarik. Dan saya rasakan Jessica pun udah nggak nyaman lagi. Dan akhirnya puji Tuhan kami boleh tiba, boleh sampai juga. Saya yakin itu karena pertolongan Tuhan. Saya melihat Tuhan sangat baik, begitu baik. Dan saya percaya Tuhan juga mau melihat memang iman saya. Bagaimana iman saya setelah saya bertobat gitu, datang kepada Tuhan. Saya melihat Tuhan bekerja. Karena kalau saya kemarin dia cerita juga setelah kami sampai di Medan, dia bilang begini, iya ya, aku pun kenapa bisa begitu ya? Aku pun salah katanya. Kenapa dah? Saya bilang gitu. Biasanya aku bawa itu anggir itu Bu, apa itu? Jeruk purut. Aku bisa bawa, ini nggak aku bawa pula teh. Jadi saya bilang, itu nggak punya kuasa loh, dah. Itu nggak ada kuasa apapun. Itu kita baca kalau kita bawa nggak ada kuasa. Firman yang berkuasa. Firman itu siapa? Yesus yang berkuasa. Saya bilang begitu. Aku mengerti satu hal, kita selamat karena Tuhan yang menolong kita, bukan karena kekuatan kita, bukan. Jangan salah paham, saya bilang gitu. Jadi saya bersyukur dengan perjalanan seperti itu. Ada sukacita, ada dukacita. Saya juga bersyukur saya bisa berbagi dengan adik-adik saya tentang kebaikan Tuhan yang boleh saya alami gitu. Saya bilang sama mereka, Eda kan tahu sendiri kemarin bagaimana Jessica juga diganggu sama kegelapan kan, Tuhan izinkan sembuhnya dia gitu. Dan di situ Jessica pun cerita, sebenarnya aku di mobil itu ketika aku berbalik, aku melihat wajah opung di situ yang meninggal ini maksudnya. Dan di pohon-pohon itu semua aku melihat banyak di situ katanya gitu. Makanya aku tunggu katanya gitu kan. Iya Nang. Jadi waktu itu kakak nggak ada berdoa dalam hati, nggak ada ingat Tuhan. Udah lebih besar rasa takutku Mak, katanya gitu. Itu udah lebih besar rasa takutku Mak. Pak, itulah Kak, lain kali kalau ada seperti itu ingat, hidup kita ini kan Tuhan yang punya. Kita punya kuasa loh Kak mengusir segelap itu, saya bilang begitu. Jadi intinya adalah saya sangat bersyukur ketika boleh mengikuti mentoring itu. Saya sangat bersyukur ada banyak firman yang boleh meneguhkan hati saya untuk betul-betul taat pada Tuhan begitu. Dan mohon dukungannya juga untuk si Jessica ini. Saya lihat dia mengerti begitu besar kuasa Tuhan, tapi gimana ya, mengaplikasikannya kayaknya masih butuh didoakan Jessica ini. Dan mohon didoakan supaya dia nggak usah lagi lah bisa melihat yang seperti itu begitu. Itu aja yang bisa saya bagi untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Masih ada waktunya, dipersilakan. Tamu orang lain. Ya, terima kasih ya. Kalau tadi bahasa teduh kita bagaimana Herodes pada waktu ulang tahunnya dia sangat senang, dan bahkan karena senangnya dia ketika dia berjanji kepada anak Herodias itu, apa saja yang engkau minta sekalipun setengah daripada kerajaan ini akan kuberikan. Inilah kesenangan seorang Raja Herodes, ya, tanpa mempertimbangkan sesuatu itu apakah itu benar atau tidak.
gitu ya, ataukah menjerat dia seperti itu. Jadi itu pada acara ulang tahunnya gitu ya. Jadi saya berpikir seperti ini. Ketika saya Tuhan berikan ulang tahun dan Tuhan berikan tambahkan umur, dan di tahun ini saya sudah berusia 52 tahun ya, 52 tahun. Untuk kesempatan itu pun saya bersyukur gitu, seperti itu. Dan kalau untuk usia yang seperti itu, saya mengingat ya, untuk ada firman Tuhan beberapa hari yang lalu seperti ini. Kalau hari ini dalam dunia perpolitikan, sepertinya kan orang banyak mengomentari tentang Jokowi yang cawe-cawe katanya gitu ya, menginginkan posisi atau yang menjadi presiden itu adalah orang yang bisa ya meneruskan arah perjuangan atau arah kepada cita-cita proklamasi itu sendiri sampai kepada negara maju gitu ya. Kalau dicanangkannya itu bonus demografi itu hanya ada berkisar 13 tahun lagi seperti itu. Jadi kalau 13 tahun jangan lagi maunya, kalau kata Jokowi jangan seperti di pom bensin mulai dari nol ya Pak, katanya gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau 13 tahun itu sangat singkat gitu, seperti itu, untuk sehingga itu yang dibutuhkan dalam waktu 13 tahun itu maunya yang meneruskan seperti itu. Jadi saya berpikir seperti ini. Beberapa tahun yang lalu pernah hamba Tuhan di sini bertanya, berapa tahun kira-kira saudara memikirkan umur saudara, kan gitu ya, Mama Meno waktu itu ya. Saya waktu itu menjawab 65 tahun. Berarti kalau saya hari ini 52 tahun, berarti tinggal 13 tahun lagi dong. Kan seperti itu ya. Itu kan hitung-hitungannya ya. 13 tahun lagi. Makanya saya berpikir dalam kurun waktu 13 tahun ini ya Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan. Seperti itu. Makanya waktu itu saya belajar firman Tuhan dari Mazmur 119. Saya bacakan Mazmur 119 ayat 57 sampai 60. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Jadi ini yang mengingatkan saya gitu ya. Artinya dalam kalau saya bilang bonus demografi itu bagi saya itu 13 tahun lagi, ataukah saya tidak mencapainya 13 tahun itu, ataukah lebih ada bonusnya juga lebih daripada 13 tahun itu kan Tuhan yang punya rahasia untuk itu ya. Tapi bagian saya adalah memikirkan jalan-jalan ya, peringatan-peringatan Tuhan ya. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan. Ini yang saya pikirkan, apa yang mau saya lakukan untuk bonus yang sampai ya, yang saya pikirkan 13 tahun lagi itu, ataukah lebih diberikan Tuhan, ataukah tidak sampai seperti itu. Ini yang mau saya pikirkan gitu ya. Artinya ada perjuangan yang ya tidak berlambat-lambat tadi dikatakannya. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Ini yang bisa saya sampaikan, bisa saya renungkan lewat firman Tuhan yang boleh saya dapatkan. Terima kasih. Orang lagi masih bisa. Terima kasih buat waktunya. Saya
membagikan berkat firman Tuhan yang tadi yang kita baca dari Markus 6 itu kembali ya. Saya tertarik gitu ya. Tadi sudah disinggung Bapak Lora kalau janji itu kalau Herodias itu berjanji, ada janjinya kepada anaknya itu cepat dia mengucapkan janji itu. Saya pikir kalau kita juga jangan cepat-cepat memberi perjanjian kalau nggak tahu kita apa yang kita ucapkan itu. Dan yang kedua kan kan mereka berpikiran begini ya, mereka itu dia Elia, Yohanes Pembaptis kan begitu ya. Banyak sekali komentar-komentar nggak tepat. Maksud saya identitas Yesus bagi mereka itu nggak jelas. Makanya dibilangnya Elia itu, Yohanes itu yang gini, semuanya sebuti yang mirip-mirip katanya. Bagi saya ini, inilah Yesus. Siapakah Yesus bagi kita? Itu harus jelas. Dia kan udah jelas datang ke bumi ini di kayu salib menebus dosa kita, itu jelas. Jadi ya bagi kita, siapakah Tuhan itu bagi diri kita? Kalau bagi Herodes tadi itu samar-samar bagi dia, tapi bagi kita yang sudah menyerahkan dirinya kepada dia, siapa bagi kita Tuhan Yesus itu? Dia Tuhan, dia yang patut mengatur hidup kita. Walaupun kita melihat awan kegelapan itu, tapi benarkah di hati kita seperti Mama Jessica tadi gitu? Adakah memang hati kita itu Tuhan berseru kepada dia? Itulah bagaimana jelasnya Tuhan itu bagi dirinya. Dan saya juga mau kepada kita, kalau Tuhan Yesus itu sudah jelas kata ada kita buat tadi, persembahkanlah dirimu. Itu kan Tuhan itu kudus ya. Gimana kalau kita itu juga kuduslah hidup kita gitu, supaya kita juga melihat kehendak Dia, supaya kita lebih jelas melihat apa sih kehendak Dia bagi kita pribadi. Kehendak Dia itu memang jelas bagi kita. Tapi untuk melihat ke depan, usahakanlah dirimu. Itu kata Paulus. Ya, mungkin ini saja bagi saya ini. Siapakah Tuhan itu bagi kita? Jangan cepat-cepat berjanjilah. Iya. Kalau nggak bisa kita mau sampai kepada janji yang kita ucapkan itu, kita tahu janji-janji yang kita ucapkan itu. Ya, terima kasih. Lanjutkan dengan membaca pengumuman dan masyarakat.
Ya, saya mau share sedikit. Saya juga senang dengan konsep kita. Saya diberkati begini. Kenapa Markus menuliskan hal itu di tengah-tengah kisah pelayanan murid-murid yang diutus, di tengah-tengah kesuksesan mereka? Murid-murid sudah sukses melayani, mereka berhasil, banyak orang disembuhkan. Tapi tiba-tiba Markus menuliskan itu. Sepertinya seolah-olah Markus mau mengingatkan pelayanan itu juga bisa berakibat seperti Yohanes, ya, berani mengkritik pemerintah di tengah-tengah aturan-aturan dunia yang terbalik, gitu. Di mana kebenaran disembunyikan, yang salah itu ditegakkan. Dan itu menjadi seperti gambaran nanti pelayanan Yesus dengan murid-muridnya juga akan mengalami hal seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan topik doa kita hari ini dan kegiatan kita minggu ini. Yang pertama, minggu jam 8.30 kita akan pengenalan dewasa dan anak. Lalu jam 11 persekutuan pemuda remaja. Lalu hari Selasa jam 3 sore ada rumah baca. Hari Rabu jam 7 malam persekutuan doa pemuritan di rumah Bapak. Lalu jam 8 malam juga ada persekutuan training pemuritan pelayanan. Persekutuan training pelayan. Hari Kamis jam 3 sore ada mentoring. Hari Jumat jam 3 sore ada rumah belajar. Jam 5 sore ada Jumat gembira dan mentoring. Lalu hari Sabtu jam 4 sore ada persiapan pada minggu dan mentoring. Dan topik doa kita hari ini, yang pertama kita akan bersyukur untuk ibadah penebalan hari ini. Kedua kita berdoa untuk persekutuan pemuda remaja setelah ibadah. Lalu kita akan berdoa untuk pentahbisan pendeta atas pendeta muda Ulitawati dan pengutusan keluarga Bapak Mino. Kita juga akan berdoa untuk follow up BBM dan seri pemuda remaja yang akan direncanakan bulan ini. Lalu kita akan berdoa untuk kelas pemberitaan yang akan diadakan di semester baru, direncanakan jam 4 sore sampai jam 6 sore. Lalu kita akan berdoa untuk tim pelayanan POS-SS yang akan mengadakan pelayanan penginjilan dan peperangan rohani. Kita akan berdoa untuk pesta anak sekolah minggu. Dan yang terakhir tadi kita akan berdoa untuk anak kita Jessica, ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami suka mendengar perkataan Tuhan. Kami suka memuji-muji nama Tuhan. Bahkan kami suka memperkatakan firman-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang kembali menerangi hati kami, supaya kami dari hari ke hari semakin dikuduskan. Hari ke hari karakter-karakter tabiat-tabiat kami yang tidak benar di hadapan Tuhan boleh dibuang. Oleh karunia Tuhan, Roh yang Kudus yang terus berbicara kepada kami dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan ada di tempat ini. Oleh karenanya kami menyembah Tuhan, menghormati Tuhan dalam ibadah kami. Kami mendengarkan dengan baik perkataan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan nyatakanlah kasih-Mu atas kami, sehingga setiap kami mengalami damai sejahtera ketika kami bersekutu dengan Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Tuhan, kami juga mengangkat doa untuk persekutuan pemuda remaja setelah ibadah hari ini. Tuhan yang kembali juga hadir untuk berbicara kepada para pemuda dan pemudi, supaya para pemuda-pemudi ini tetap hidup kudus dalam Tuhan, menjadi seorang muda yang bersandar kepada firman Tuhan, menjadi seorang pemuda yang takut akan Tuhan di masa muda mereka, supaya di hari-hari yang Tuhan beri berikutnya yang mereka jalani, mereka tetap berjalan di jalan-jalan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka. Berkati hamba-Mu yang melayani, Bapak Theo secara khusus, Tuhan yang menolong dia untuk berkata-kata firman Tuhan untuk para pemuda-pemudi. Tuhan, kami juga berdoa untuk ketasbisan pendeta muda Ibu Ulitawati.
Tuhan yang menolong acara ini supaya boleh berjalan dengan baik, dan kami juga berdoa untuk ibadah pemutusan untuk keluarga Pamudina yang Tuhan percayakan untuk pelayanan lintas budaya antar negara. Tuhan juga yang menolong supaya melalui ketabisan dan pemutusan keluarga ini semakin siap, semakin yakin untuk melangkah di jalan-jalan yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka. Dan jemaat, kami berdoa Tuhan yang menyatukan hati kami supaya kami mendukung pelayanan yang Tuhan taruhkan bagi keluarga ini, mendukung dalam banyak hal, dalam hal doa maupun dana yang dibutuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pondok PPKN dan seri pemuda remaja yang kami rencanakan bulan ini. Tuhan yang menaruhkan dalam hati kami supaya kami selagi menetapkan waktu yang tepat, di mana Tuhan juga hadir untuk menolong kami saling terbuka satu dengan yang lain, khususnya para pemuda-pemudi, untuk saling berbagi, saling menguatkan, saling menghiburkan, saling mengajari satu dengan yang lain, supaya di dalam Tuhan kami punya karya-karya Tuhan dalam tiap-tiap pemuda ini. Tuhan yang menolong hamba juga yang melayani dalam pemuda dan masa ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kelas pemerintahan yang direncanakan diadakan di semester baru ini, yang kami rencanakan di setiap Rabu jam 4 sore sampai jam 6 sore. Tuhan, kami berdoa untuk tiap-tiap orang-orang percaya yang bersedia dimuridkan supaya menyediakan waktu dan mendaftarkan diri untuk bersedia dimuridkan. Tuhan yang menaruhkan dalam hati mereka supaya dalam pemuritan ini pun kami sama-sama melangkah maju di dalam Tuhan, kami sama-sama melangkah untuk dikuduskan di dalam Tuhan, dan kami sama-sama bertumbuh untuk bisa bersama-sama melayani Tuhan. Dan karena kami diperlengkapi seperti murid-murid Tuhan juga diperlengkapi oleh Tuhan, mereka belajar dari Tuhan tiap-tiap kali, mereka ikut Tuhan melayani di sana kemari. Tuhan juga yang menyiapkan para murid untuk disiapkan menjadi murid. Tuhan, kami juga untuk tim pelayanan pos SS yang akan mengadakan penginjilan dan peperangan rohani. Tuhan juga yang menolong kita kami mempersiapkan diri dari hari ke hari semakin bersandar kepada Tuhan, oleh karena kami lemah, kami tidak mampu melakukan apa-apa jika Tuhan tidak memberi kuasa itu kepada para pelayan. Tuhan memberkati setiap kami di tengah-tengah pergumulan kami masing-masing, di tengah karakter dan segala macam tabiat yang perlu dikuduskan. Tuhan juga yang menolong para pelayan ini supaya semakin siap setiap hari bertanya kepada Tuhan hal apa yang perlu diperlengkapi dan hal apa yang masih kurang. Tuhan juga yang menolong kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk pesta anak sekolah minggu yang direncanakan di bulan Agustus tanggal 27 tahun ini di KKP Pos Tanjung. Tuhan juga menolong supaya persiapan yang ditentukan untuk pesta anak sekolah minggu, supaya kami juga bisa mempersiapkan anak-anak yang akan mengikuti program ini, supaya anak-anak juga semakin diperlengkapi bukan saja dengan pengetahuan, tapi dengan keyakinan akan pengetahuan yang mereka miliki. Tuhan memberkati anak-anak ini supaya mereka memisahkan diri dan mereka semakin mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan yang mampu menyelamatkan hidup mereka. Berkati kegiatan ini Tuhan, supaya anak-anak ini juga semakin hari semakin dikuduskan di dalam Tuhan. Kami juga mengingat anak kami Jessica, Tuhan juga yang menolong apa yang sudah disaksikan oleh orang tuanya. Kami mendorongkan anak ini, kami terus mendoakan anak ini supaya hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang bukan dari Tuhan, kami meminta kepada Tuhan, memohon kebenaran Tuhan supaya itu diangkat, diambil dan dibuang daripada anak kami, supaya anak-anak ini boleh menjadi anak seperti anak yang normal, anak yang percaya kepada Tuhan, anak yang takut kepada Tuhan, dan menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan, yang tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan, orang tuanya yang mendidik
dan mengajari terus tiap-tiap hari akan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam persekutuan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan terus meneruskan kepada kami, hamba-Mu, kami berdoa untuk dia sekali lagi, kami menolong dia, memakai dia dan kami yang dilayani, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, kita masih kuat ya. Nah, kita bersyukur ada banyak saudara-saudara kita yang berbagi firman Tuhan. Berarti ada persekutuan yang baik dengan Tuhan, sehingga kita bisa punya waktu dengan Tuhan. Ada firman Tuhan yang berbicara dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Kiranya bukan hanya bersaksi, tapi kita semua yang ada di sini punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Kita tahu firman Tuhan mulai menjadi kekuatan bagi kita, perisai bagi kita, pedang roh yang akan mengabari kita ketika kita berhadapan dengan kegelapan yang tidak pernah suka dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, masih tetap ya Yesus berkuasa atas dosa dan Tuhan punya kuasa untuk menyelesaikan itu. Dari tabiatnya, dari kegelapan, dari semua yang tidak benar, Tuhan sanggup menyelesaikan itu. Tuhan tidak mengingat semuanya, Tuhan tidak mendendam, tapi Dia justru mengasihi kita. Dia yang menanggung dosa kita. Tuhan menikmati murka yang daripada Allah, sehingga Dia dengan rela menapaki Golgota yang mengerikan itu karena cintanya bagi saya, bagi kita semua. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari kertas lagu yang ada diberikan kepada kita dalam Kristus sebagai manusia. Dan setelah pujian ini saya serahkan kepada Bapak-Bapak Laura untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus sebagai manusia, kepenuhan Allah.
Ya Tuhan, kamilah orang-orang yang bersyukur karena Tuhan sudah memilih kami. Karena Tuhan sudah memindahkan kami dari kerajaan maut itu ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami untuk hidup berkenan bagi Tuhan di tengah-tengah dunia yang fana ini. Sebab tanpa pertolongan Tuhan sia-sialah apa yang kami kerjakan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami sekali lagi, supaya kami mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ini temanya berat kan? Ya, sangat berat. Tapi ada kuasa Allah. Ada kuasa Allah yang menolong kita, memberi kekuatan kepada kita. Saya semalam bilang sama hamba Tuhan, ini berat Pak. Dia bilang, ya memang berat, tapi harus dikerjakan. Ya, baik. Saya akan mulai dari Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan 14. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan berarti sudah pindah. Tidak lagi tinggal di dalam hidup yang lama. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita. Berarti ada pergeseran, begitu ya. Pindah kita. Kalau kita sudah pindah, apa yang justru kita lakukan? Berarti orang pindah itu kan bergeser mulai dari nol, kira-kira begitu. Ya kan? Manusia baru. Sering kita dengar bahwa manusia baru lahir kembali, bertobat, berarti hidupnya mulai dari nol. Apa sih yang harus dia kerjakan? Tuhan sudah memberikan kekuatan, Tuhan sudah menjamin hidup kita. Menjamin hidup kita di bumi ini. Jangankan di bumi ini, sudah Tuhan siapkan tempat di surga. Berarti di bumi ini juga dijamin Tuhan. Persoalannya adalah bagaimana kita bertahan sampai kepada kesudahan. Bagaimana kita bisa bertahan sampai kepada kesudahannya? Menunggu kedatangan Tuhan. Ini pasti banyak tantangan. Kita tahu ketika Tuhan sudah menebus saudara dan saya, Ia sudah pindahkan. Cara hidupmu bukan yang lama lagi. Makanya saya bilang tadi berat. Nanti kita masuk kepada pasal yang ketiga itu, ada beberapa hal yang harus kita tanggalkan supaya kita bisa hidup bertahan sampai kepada kesudahan. Kita mengacu kepada pasal yang kedua. Ketika orang pindah, ketika orang ditebus, berarti ada sesuatu yang harus dia kerjakan. Pasal yang kedua, ayat yang ke-6, Kolose tadi. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan rasa syukur. Bertumbuh. Kalau kita tadi sudah lahir baru, sama seperti anak-anak, tentu harus ada perubahan, gitu ya. Ini yang Tuhan mau. Tapi manusia lama kita itu bagaimana? Sementara kita masih pakai tubuh yang lama ini. Tubuh kita
pikiran kita masih banyak pikiran yang tidak benar. Kita melangkah ke ayat yang pasal yang ketiga. Ayat yang kelima saya mulai. Pasal yang ketiga ayat yang kelima. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, perkataan matikan itu berarti putus hubungan, gitu kira-kira. Ini yang saya bilang tadi berat. Orang mati itu kan kita sudah putus hubungan. Sudah menang nggak kita dalam hal ini? Mati kan kita nggak punya hubungan lagi, ya, nggak ada hubungan lagi dengan orang mati. Tuhan bilang, matikanlah itu. Berarti kita nggak punya hubungan lagi dengan hal-hal itu tadi, dengan hal percabulan, hal kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, sama dengan penyembahan berhala. Nggak punya hubungan. Baru saya melihat di sana disebutkan lagi pasal, lalu ada yang katanya dibuang. Ayat yang ke-8 ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saya berpikir ada yang dimatikan, ada yang dibuang. Kira-kira kalau ini kan dibuang, katakanlah buang ke tong sampah gitu. Waktu perlu kadang-kadang kan bisa juga ganti lagi. Kan jadi kira-kira, ya kan? Lupa, gimana ya? Kan terbuang, ambil lagi. Makanya masih sering ini keluar. Hah? Iya, masih sayang gitu kira-kira. Makanya mungkin dibedakan itu. Yang satu bagian dimatikan, yang satu buang. Kira-kira kalau buang ke tong sampah kan, kalau kita perlu kan kita cari terbuang. Tapi yang tadi matikan, gitu. Artinya tidak ada tawar-menawar di situ, matikan. Kalau kita masih bergelut di situ, matikanlah itu. Karena kamu sudah dipindahkan, kamu sudah ditebus, sudah ada pengampunan dosa, sudah ada yang membayar dosamu. Itu kata firman Tuhan. Dia telah melepaskan kita. Kita sudah ditebus. Jadi tentang hal-hal yang pasal yang kelima tadi itu harus Anda matikan. Ini yang saya bilang tadi berat. Sementara yang dibuang saja masih bercokol ya kira-kira gitu ya. Ini sulit. Tapi Tuhan berkuasa. Dosa sudah ditanggungnya, perbuatan kita itu sudah Dia bayar. Bagaimana kita supaya bisa membuang, mematikan itu semua? Tentu kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Harus ada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ayat yang kelima itu tadi nggak ada tawar-menawar ya. Tapi ayat ke-8 masih cenderung kita di situ. Gitu ya. Buanglah semuanya ini, marah, geram. Saya semalam ketika dengar berita itu dikirim sama kakak Mateo, geram juga saya. Kok begini ya kejadiannya? Geram sedikit. Tapi mungkin saya pikir karena kesalahan kami juga dibiarkan pula di situ terletak gitu kira-kira. Ya kan? Atau kurang safety kami begitu kira-kira. Atau terlalu konyol kami membiarkan harta di situ. Tapi ya sudahlah, ini geram sudah. Baru ada lagi yang yang meresponi, kita berdoa supaya yang ngambil itu datang kepada Tuhan. Ya sesyukur ada juga yang membangun itu. Saya terbangunkan. Awalnya saya geram, tapi ketika saya baca ini, buang kata Tuhan. Buang itu kata Tuhan. Gitu. Amarah, ya. Geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Ini yang paling sering sudah. Kata-kata kotor ini itu mungkin hanya karena buang kata Tuhan. Karena kami kadang-kadang bapak-bapak ini lah gitu. Kalau bawa mobil itu kadang-kadang silap juga gitu. Muncul ini kata-kata ini nggak bisa dipungkiri.
Ya, kadang dipotong orang, udah kita pas di jalan kita, orang masuk, kita pun bisa marah. Keluar coba kata-kata ini. Kenapa ya Tuhan bilang gak matikan? Seharusnya kan kalau Tuhan bilang matikan ini tadi semua, ternyata sulit. Tapi syukurlah Allah berkuasa. Allah menjamin hidup kita. Bagaimana kita bisa bertumbuh menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Nah, ini yang harus kita buang. Kenapa? Kita harus sanggup membuang itu. Kita harus sanggup mematikan itu. Karena Tuhan kita Allah yang berkuasa. Kalau dosa saja sudah Dia tebus gitu. Ini kan kira-kira kalau kita bilang, dosa-dosa kecilnya ini, kan begitu ya. Ini kan hitung-hitungan dosa-dosa kecil, tapi mau kecil mau besar ya sama saja tetap dosa begitu. Kan kita nggak lagi ke penyembahan berhala, gitu. Nggak lagi masuk kita ke dalam perzinahan tadi, kenajisan tadi. Saya yakin kita di sini sudah dimenangkan oleh Tuhan. Masalahnya kadang-kadang situasi yang membuat kita tidak tekun. Dan itu memang salah kita. Bagaimana supaya kita bisa bertahan sampai kepada kesudahannya? Tentu ada hubungan dengan Tuhan. Buat hubungan kita dengan Tuhan. Jadi itu tadi dibuang ya. Amarah, geram, kejahatan. Ini yang mungkin yang paling sering ini muncul. Dalam hidup kita sehari-hari, saya kira kita yang hadir di sini pernah marah, pernah geram, apalagi kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Ini sering. Tapi Tuhan bilang buang, itu sampah. Sampah itu kan ya bakarlah gitu kira-kira. Kalau nggak perlu lagi. Ini yang harus dibuang juga. Yang nama sampah kan jangan didaur ulang lagi lah kalau yang ini gitu kira-kira. Kalaupun hari ini sampah bisa didaur ulang ya. Kalau ini nggak usah didaur ulang. Perkataan-perkataan ini buang saja memang. Kalau yang lain tadi kan matikan. Mati itu artinya memang tidak ada lagi hubungan. Sudah selesai. Karena itu semua sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Sudah Tuhan bayar di kayu salib. Jadi nggak ada lagi alasan kita untuk datang ke tempat yang itu. Karena Tuhan sudah selesaikan itu. Tuhan sudah bayar itu. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah lingkungan hari ini yang semakin hari semakin rusak. Kadang-kadang hal kecil tadi pun bisa menjadi perkara besar. Itu yang terjadi hari ini. Seperti saat tadi kita tadi. Hal-hal tersinggung bisa membunuh loh. Itu kan ngeri. Kejahatan ini semakin ngeri. Karena ecek-ecekan bunuh loh. Akibatnya kan ngeri sekali. Itu yang paling banyak hari ini berita kriminal ya. Mengerikan sekali. Bagaimana kita anak-anak Tuhan yang sudah diutus? Apa yang harus kita kerjakan? Ya. Di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-12, saya lompat saja ayat yang ke-12. Firman Tuhan bilang begini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan, jadi orang yang sudah ditebus tadi, orang yang sudah dipindahkan tadi adalah orang-orang pilihan Allah. Saudara dan saya orang-orang pilihan Allah. Kalau kita sudah mengerti bahwa dosa kita sudah Tuhan selesaikan, maka perkara-perkara tadi harus kita matikan, harus kita buang. Orang pilihan itu nggak sembarangan. Kalau minggu yang lalu kan utusan gitu ya.
Hari ini kita orang pilihan. Atau kamu memang belum menjadi orang pilihan? Kamu masih mau hidup di dunia yang sama? Tengah-tengahnya itu, nggak ada pula tengah-tengah. Nggak bisa pula kita hidup, kita ambil yang kita buang tadi, kita balik lagi kepada yang dimatikan tadi. Satu sisi kita memuji Tuhan, di gereja kita haleluya, pulang kita haleluya. Nggak bisa pula begitu. Benar ya benar. Kadang-kadang kan ada orang banyak begitu ya. Kalau di gereja menjadi haleluya, pulang ya haleluya. Apa yang tadi lupa? Berarti nggak ada hubungan dengan itu. Ya kita nggak mau seperti itu. Kita meyakini bahwa Allah itu datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa kita. Bahwa Allah itu sudah memindahkan kita dalam kerajaan anak Dia yang berkasih. Makanya jangan sia-siakan itu. Supaya ketika Tuhan datang yang kedua kali, mulia nama Tuhan dalam hidup. Jadi sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, hal inilah yang harus kita kerjakan. Dan ini berat juga mengerjakan itu. Kalau tidak benar-benar roh Tuhan itu berkuasa, itu berat. Lihat ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian. Ini kan kadang-kadang juga. Kita kadang-kadang kalau sudah tersakiti lama sembuhnya. Ya kan? Ini manusia lama kita. Ketika kita sudah dibayar, ketika kita sudah diberi oleh Tuhan, kita manusia baru. Maka ini yang harus kita kerjakan. Sulit dia, tapi Tuhan berkuasa atas hidup kita. Ada firman Tuhan yang menunjukkan. Saya tidak katakan ini gampang mengerjakan, sangat sulit. Kalau kita nggak mau tunduk sangat sulit, tapi kalau mau tunduk ya Tuhan akan tolong. Pasti Tuhan tolong, karena Tuhan berjanji orang-orang pilihannya tidak akan dibiarkan tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Ya. Kemudian ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Inilah yang harus kita kerjakan supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ini tidak perkara yang mudah. Makanya yang pertama tadi harus kita matikan, yang kedua harus kita buang perkara-perkara yang tadi. Orang kalau tidak mematikan dan tidak membuang perkara-perkara tadi, nggak akan bisa bertumbuh. Nggak akan bisa bertumbuh. Kalau perkataan kotor, geram, kejahatan, masih itunya hidup kita nggak akan bisa bertumbuh. Kalau sikit-sikit anak kita lari kita ke tempat penyembahan berhala, datang ke dukun, nggak akan bisa bertumbuh ini. Firman Tuhan bilang matikan, gitu. Nggak ada hubungan lagi. Ya mungkin anak remaja nggak sampai ke sana ya, nggak penyembahan berhala mungkin ya. Tapi pikiran kotor kan ada bisa saja. Oleh karena itu katanya tadi, matikan hal-hal dunia itu. Memang kita masih hidup di dunia ini, tapi cara berpikir kita apa? Pikirkanlah perkara yang di atas. Kalau firman Tuhan, pikirkan perkara yang di atas. Ya, sedikit lagi. Pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
supaya kita bisa bertumbuh memikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa sih perkara yang di atas? Bukan pesawat lewat ya, itu kan yang di atas juga. Tapi pikirkanlah apa yang menjadi pikiran Tuhan, karena kita sudah bersatu dengan Tuhan. Roh Tuhan kan sudah diam di dalam hati kita. Bagaimana supaya hubungan kita dengan Tuhan itu baik? Bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan? Itu yang kita pikirkan. Ini memikirkan perkara yang di atas. Bukan berarti perkara dunia nggak kita pikirkan. Tapi bukankah Tuhan berjanji ketika kita memikirkan perkara yang di atas, Tuhan akan menuntun kita ke perkara yang di atas. Ini membuktikan bahwa Allah berkuasa dalam hidup kita. Sekali lagi perkaranya bahwa sudahkah saudara dimerdekakan oleh Tuhan? Sudahkah kita pindah? Ini apapun kita cerita, kalau belum pindah nggak akan bisa bertumbuh, gitu ya. Persoalannya harus pindah dulu, karena kita tahu ketika kita pindah, pengampunan dosa Tuhan selesaikan. Ketika kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan selesaikan itu. Oleh karena itu Tuhan bilang jangan lagi di situ, matikan, buang. Supaya apa? Kita bisa berkenan kepada Tuhan. Jangan nanti untuk hal saat teduh pun kita tunda-tunda, itu kan ribet itu. Itu gak setia namanya. Kadang kan karena kesibukan ini membuat kita lupa apa yang benar itu. Kita tunda. Tuhan gak mau begitu. Sulit mengerjakannya, sangat. Tapi sekali lagi Tuhan menuntun orang yang taat. Tuhan menuntun orang yang setia. Kenapa ini ditulis kepada jemaat Kolose? Jemaat Kolose ini kan dipuji. Tuhan, Paulus ini sangat memuji jemaat Kolose ini. Sekalipun mungkin ada juga permasalahan di sini. Tapi rasa syukurnya ketika aku berdoa, aku mengingat kamu, itu kan luar biasa. Bagaimana ketika orang mengingat kita? Kira-kira pujian yang datang atau apa gitu? Saya sampai ke sana juga. Gitu. Aku sudah mengaku anak Tuhan, kira-kira ketika orang mengingat aku, apa sih yang dia ingat gitu? Apakah pujian? Dia mengingat, oh aku ingat Marwan, oh puji Tuhan gitu kira-kira. Kebaikannya, jangan-jangan ketika orang mengingat kita, sulit ini. Jemaat Kolose ini sangat dipuji oleh Paulus. Aku bersyukur mengingat kamu dalam doamu, itu kan luar biasa. Bagaimana dengan kita hari ini ketika orang mengingat kita? Jauh di mata dekat di hati, itu kata dia, kata Paulus itu. Sangat bersuka cita Paulus kepada jemaat. Supaya kita bisa berkenan kepada Allah, hiduplah di dalam Kristus. Ada kuasa yang Tuhan sudah siapkan. Kita sudah Tuhan pindahkan. Ada pemindahan Tuhan beri. Tuhan sudah bayar dosa, lunas dibayar. Jadi jangan lagi bercongol di situ. Apa bercongol? Jangan lagi menetap di situ, begitulah. Ini bahasanya agak berbeda sih. Jangan lagi bertahan di situ, gitu. Ini mungkin karena sering terlalu gabung dengan anak muda, bahasanya begitu. Jangan lagi bertahan di situ. Karena hari ini orang terlalu sering melakukan apa yang baik untuk dia, bukan baik menurut Tuhan lagi. Itu hari ini. Jadi bagaimana kita di tengah-tengah dunia ini menjadi saksi Tuhan? Kalau bukan Tuhan yang berkuasa, saya kira kita juga tidak bisa melakukan yang benar itu. Justru karena Tuhan sudah membayar kita, Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah meteraikan Roh Kudus itu, maka kita bisa melakukan yang benar. Sehingga ketika orang lain pun melihat kita, ya seperti saya bilang tadi, ada pujian, nama Tuhan dimuliakan ketika Tuhan melihat wajahnya.
ketika Tuhan melihat hidupmu, ketika Tuhan melihat apa yang kamu kerjakan, orang di sekitarmu pun termulia nama Tuhan. Dan tentu ini membutuhkan ketaatan. Begitulah jemaat Kolose ini. Makanya Paulus sangat memuji jemaat Kolose. Kiranya jemaat SS juga menjadi pujian bagi orang sekitar kita. Kan begitu ya. Kan begitu juga kerinduan kita. Masakan jemaat Kolose saja kita enggak yang di sini. Bukankah kita sama-sama belajar taat? Kalau jemaat Kolose taat, kita kenapa nggak bisa nggak taat? Tentu ada hal yang salah. Saya yakin kita bisa, karena Tuhannya pun sama. Supaya kita yang ada di sini pun memuliakan nama Tuhan, orang di sekitar kita pun terberkati. Sekalipun ada yang hilang dari itu, ada yang hilang dari apa yang ada kita simpan di sini. Ya berdoalah. Ya mungkin kita harus lebih lebih menjaga safety lagi ya. Karena memang kayaknya uang letak-letak gitu mata orang hari ini silap memang. Kayak semalam waktu saya pindahkan lembu tetangga saya itu hilang. Baru orang bilang begini, orang uang ditaruh pulang di jauh-jauh, ya jangan orang kata orang. Orang pening katanya gitu. Saya pikir oh ya juga ya. Saya karena dipercayakan itu cepat-cepat saya pindahkan dekat. Takut juga saya. Jadi mungkin ini perkaranya kita kurang menjaga sendiri. Tapi kan nggak bisa juga semua kita jaga kalau bukan Tuhan yang menjaga ya. Biarkanlah Tuhan. Kalau ada yang mengambil pasti Tuhan akan tambahkan. Kita meyakini. Ya, baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan sudah memudahkan kami, ketika Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Maka ajarlah kami untuk mematikan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, untuk membuang dari dalam diri kami apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kami bisa bertumbuh berakar dalam Tuhan, sehingga persekutuan kami ini pun boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami yang berada di sini Tuhan berkati, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami pun boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui cara hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji.